Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Sefri di channel Anak Teknik. Kali ini kita akan membahas sesuai request salah satu teman kita ya, yang ada di channel Anak Teknik. Bang, gimana caranya memasang kaca pada kolam akuarium? Ya, kolam entah itu kolam atau akuarium yang berbahan dasar fiberglass. Jadi di sini di konten ini kita akan tampilkan bagaimana tata cara pemasangan kaca, tapi saya nggak bisa tunjukin langsung pemasangan kaca ya. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat di layar kaca Anda ini yang ada di samping kolam yang akan kita bahas, mulai dari proses pembuatan sampai pengiriman. Oke, jadi kolam ini ukurannya itu kalau nggak salah 1 meter 85 cm ya. Lebarnya itu mungkin sekitar 80 cm, 70 kalau nggak salah ya. Dan tingginya sekitar 80 cm. Nanti saya akan cek ulang bersama dengan penjelasan konten ini sampai selesai. Mungkin ini konten ini terbagi beberapa part. Jadi kawan-kawan jangan skip, karena sekali kawan skip itu ilmunya nggak bakalan tercopy ya. Jadi teman-teman bisa melihat kolam ini sesuai di layar kaca Anda ya. Kolam ini kami buat itu langsung dengan chambernya dan sistem pemipaan beserta apa yang teman-teman bilang tuh kalau nggak salah waterfall ya. Waterfall itu semacam ada pipa naik ke atas kemudian muncrat airnya. Oke. Jadi kita mulai dulu. Kolam ini menggunakan kaca diameter 12 mili ya. Saya pakai kaca temperet karena kata teman-teman sih kaca temperet lebih bagus ya. Kaca ini saya kebetulan kemarin belinya bekas sih, bekas lantai, bekas dinding gedungnya. Ada pembongkaran gedung dan kacanya saya beli. Memang murah sih, tapi sebenarnya kalau kaca temperet ini lebih mahal dari kaca yang standar itu. Nggak tahu kaca standar itu kaca apa namanya. Kemudian chambernya ada 3 buah ya. 3 sistemnya itu sekatnya itu pakai 2 sekat di tiap sekat antara chamber itu ada 2 sekat. Yang pertama ada sekat yang mentok sampai ke atas. Kemudian sekatnya airnya lewat bawah kemudian naik. Kemudian sekat keduanya itu pembatas antara chamber 1 dan chamber 2 ya. Sekat keduanya itu tingginya itu kita nggak terlalu mentok sampai ke atas ya, kurang lebih lah sekitar 15 sentian. Nanti di antara chamber 2 dan chamber 3 itu sekat pertama itu mentok sampai ke atas, tapi di bawahnya ada ngegantung itu sekitar 5 cm. Kemudian di plat berikutnya itu selisihnya 5 cm. Selisihnya 5 cm itu kemudian tingginya dari top itu, jaraknya dari top itu mungkin 10 cm nggak sampai ya. Pakai tutup chamber. Kemudian pipa pembuangan tuh ada 3 atau pipa clean out. Ada 3 pada 3 chamber, berarti satu-satu. Kemudian ada 1 di kolam utama. Kemudian ada pipa masuk inlet ya dari kolam utama ke chamber 1. Kemudian ada pipa skimmernya juga kita buat sendiri. Kemudian ada waterfallnya pakai pipa 1/2 inci. Kemudian topnya pakai 4 inci. Berarti kita pakai reducer dari 1,5 ke 2, kemudian dari 2 ke 4. Jadi teman-teman bisa lihat ya videonya di layar kaca teman-teman bagaimana cara kerja dari kolam atau akuarium. Saya bingung juga menyebutnya kolam atau akuarium berbahan dasar fiberglass ini. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci ya dari awal sampai akhir. Tetap di konten Anak Teknik. Oke sahabat teknik, jadi saya jelasin dulu di awal proses pembuatan kolam akuarium. Saya namain kolam akuarium ya. Kapasitas 900 liter ini itu terbagi 4 tahap. Yang pertama ada fabrikasi, itu meliputi pencetakan plat.
assembling perakitan, kemudian finishing itu pengecatan dan pengampelasan dan pengecatan, kemudian ada QC quality control. Jadi untuk di QC ini kita cek dulu, kemudian kalau aman kita kirim, tapi kalau nggak aman kita baikin lagi terus sampai aman dan kita kirim. Tapi untuk penjelasan lebih rincinya saya akan jelaskan di video selanjutnya atau di konten ini bila waktunya cukup. Tapi bila waktunya nggak cukup saya akan jelaskan di konten berikutnya. Oke, kita langsung aja ke tahap pertama, yaitu tahap fabrikasi. Untuk tahap fabrikasi ini kita mulai dari proses persiapan cetakannya. Jadi saya yang namanya sistem konvensional itu kita cetak platnya satu persatu, kemudian kita rakit ya. Ini ada plat cetakan saya, modelnya sudah model L, itu untuk topnya di atas ya, sahabat teknik. Itu yang berwarna-warna tuh saya kembalikan dikit. Nah, khusus ini saya kasih lilin mainan anak-anak ya. Jadi kita tempel sehingga bersudut. Oke. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa saya selalu gunakan teknik konvensional, enggak pakai sistem cetakan? Karena ada kuenya. Karena ini dia lilin mainan anaknya ya. Karena teknik konvensional nih kolam fiber nih nggak semua orang sama ya. Misalnya saya buat cetakan 1x2 tingginya 50 cm, pesanan orang segitu. Ya nggak semua pesanan orang seperti itu. Rata-rata konsumen ini berbeda-beda seleranya. Apalagi custom nih mereka menyesuaikan dari saya cut dulu ini apa namanya? Ini aluminium. Tadi lilin main anak ditempeli aluminium, lakban aluminium ya. Oke, kita lanjut yang pembahasan tadi. Karena nggak semua konsumen itu sama pesanannya. Mereka menyesuaikan dari tempat mereka akan menyimpan kolam tersebut. Misalnya di ruang tamu yang ruang tamunya ukurannya sekian. Nah, berarti mereka memesan sesuai idealnya ruang tamu tersebut. Ya, begitu juga dengan konsumen lain. Oke. Jadi kita kembali ke layar. Ini proses mirror grace ya. Mirror ini pemilihan mirror ini di apa namanya? Dioles itu bulat-bulat ya. Bulat-bulat, saya kembalikan lagi di sini ya. Nah, dioles seperti itu, dibulat-bulatin kayak gini. Jangan kayak gini, enggak tepat ya. Itu 3 kali ya. Pengolesan pertama itu eh biar permukaan pakai majunnya itu dioles di mirror, kemudian dioles di permukaan cetakan. Kemudian olesan kedua itu untuk memastikan olesan pertama itu ada yang kelewat bakalan terkena di olesan kedua. Kemudian yang ketiga itu kita oles dengan majun kering tanpa mirror, tujuannya untuk meratakan permukaan cetakan yang terkena mirror terlalu tebal, dan juga fungsinya untuk membuat agar mirror glass cepat kering. Sekali lagi saya jelasin, kalau mirror nggak kering kemudian kita kasih gel coat, nanti kelihatannya seperti ibarat air di daun talas. Oke, ibarat air di daun keladi. Oh, daun keladi. Oke, kita lanjut ya ke tahap berikutnya. Oke, kita lanjut ke setelah mirror kering mungkin sekitar setengah hari ya kalau cuaca panas. Itu kita lanjut ke persiapan gel coat. Saya pakai warna biru muda. Ini putih campur biru tua ya. Campurannya tuh satu satu gayung ini ini ukuran seliter ya. Kita kasih eh, dua tutup botol aqua katalisnya ya ukurannya ya. Oke, saya lompatkan sedikit. Kemudian diaduk sampai merata ya, jangan takut kekeringan karena sifat dari gel coat ini lambat kering. Jadi saran saya sih sebaiknya juga gel coat ini diberi dengan kobalt, tapi jangan dicampur di katalis. Oke, gel coatnya diberi kobalt dulu, kemudian diaduk sampai rata, kemudian diberi katalis jika akan digunakan nanti. Karena kalau kobalt aja sama katalis dia akan bereaksi terbakar. Mungkin seperti itu, sahabat teknik ya. Kita lompatkan dikit videonya. Oke, masih proses pengadukan ya, agak lama. Di sini tadi pengadukan ini
Saya start dari sini. Iya, dari sini kita aduk. Itu kurang lebih ini 53 menit, 53 detik tadi. 1 menit berarti sekitar sekitar apa? 1 menit ya. Sekitar 1 menit proses pengadukan biar benar-benar merata. Oke, kita lanjut. Itu sudah selesai ya. Oke, setelah gel coat merata, kita kuas ke permukaan cetakan dengan ukuran yang lebar di kuas ke permukaan cetakan itu sesuai dengan plat yang akan kita buat. Misalnya, Anda akan membuat plat dinding karena kolamnya ini, akuariumnya ini ukurannya 80, panjang, kemudian lebar eh, lebar tingginya 70, kemudian lebarnya 70, ya kita buat ukuran segitu. Oke. Tapi jangan buat, maksudnya tergantung ke kreatif teman-teman. Buatnya itu buat satu kali kah? Maksudnya plat sisi yang ukuran panjang panjang 1,85 m kemudian lebar 70 itu dibuat dua bersambung, nanti selesai baru dipotong, nggak ada masalah. Kemudian langsung dibuat dengan plat lantainya, kan lantainya nanti 70 juga kali 185 ya. Jadi kita buat sesuai ukuran yang akan digunakan sehingga material bisa lebih irit. Nanti teman-teman akan paham maksud saya pada saat proses eh, assembling ya di tahap kedua itu di perakitan. Jadi makanya ya jangan di skip videonya biar teman-teman tidak gagal paham. Oke sahabat teknik, setelah proses gel coat sudah selesai, kita biarkan dulu kering ya, kurang lebih setengah hari lah atau 6 jam ya. Jangan kering setengah ya, pastikan benar-benar kering, kemudian dilanjut proses laminasi. Ini kelihatannya sudah mulai kering dari tahap proses penjelkotan ya. Pastikan campuran antara gel coat itu pembuatan gel, pastikan komposisi pembuatan gel coat itu benar-benar eh, benar-benar perbandingannya benar pas, kekentalan benar pas. Untuk proses pembuatannya untuk gel coat itu linknya saya lampirkan di deskripsi video ini. Oke, ada link proses pembuatan gel coat part 1 dan part 2, silahkan dipilih mana yang lebih jelas penjelasannya. Oke. Oke sahabat teknik, ini proses laminasi tahap awal itu kita gunakan MET 300 ya. Kita simpan dulu di atas, kemudian kita kuas. Bisa juga gel coatnya dulu kawan-kawan kuasi dengan resin katalis, kemudian baru dikuas, ditekan. Apa namanya? Perbandingan resin katalis itu 1 liter resin, kemudian eh, 1 tutup botol aqua katalisnya itu untuk para profesional. Kemudian bagi pemula hendaknya teman-teman gunakan 50-50%, atau maksudnya setengah liter katalis berarti setengah tutup botol aqua. Tujuannya agar nggak ada resin yang sempat mengering ketika Anda proses laminasi, karena bila orang baru belajar tuh biasanya lambat. Jadi kalau dia gunakan campuran dengan volume 1 liter berbanding katalisnya 1 tutup botol aqua, itu biasanya banyak banyak yang kering di wadah itu, nggak sempat habis kemudian kering. Jadi saran saya gunakan setengah-setengah. Tapi kalau untuk profesional nggak ada masalah. Tetapi kalau untuk cuaca panas, cuaca panas ya. Nanti kalau untuk cuaca dingin gunakan setengah. Cuaca dingin atau mendung gunakan campuran 1 liter resin itu 2 tutup botol aqua katalisnya. Jadi ini proses laminasi ya. Yang tadi yang MET 300 sudah kita susun rapi, ini proses laminasinya. Kenapa warna hijau resinnya? Itu karena bekas bekas apa? Bekas katalis tadi ya. Yang masih ada bekas apa gel coat tadi warna biru tuh. Belum sempat uh, kering sekali yang di wadahnya tuh, yang di gayung tuh. Ini kita proses laminasi, kita percepat dikit ya. Nah, seperti itu pastikan agar semua sisi benar-benar kering ya.
Ini benar-benar basah, nggak ada udara yang terjebak karena bagus dan tidaknya proses hasilnya nanti, platnya nanti itu menentukan di tahap awal ini. Kalau ada angin-anginan seperti ini, itu nanti gel coatnya bakalan pecah dan sangat nggak bagus hasilnya. Pastikan semua basah seperti ini. Oke. Dan ini proses laminasi roofingnya. Tadi matnya sudah basah semua di sini. Ini mat 300. Ini proses laminasi roofing. Ini roofing sudah di sana ya. Sisa di sini. Ini roofing 600. Teman-teman bisa gunakan roofing 600 atau roofing 800. Tergantung teman-teman yang Anda pengen ketebalannya. Tapi untuk saya gunakan roofing 600 karena sudah saya rasa untuk debit air 900 liter itu roofing ini cukup kuat untuk menahan beban tekan dari dalam ya, air yang sebanyak 900 liter itu. Oke, ini masih agak belum terlalu basah semua roofingnya ya. Ini belum terlalu basah semua, tapi nanti dia akan meresap sendiri. Kalau nggak begitu di sini selesai, kita kembali kuas ke sini, itu akan meresap sendiri. Tetapi kalau belum meresap, kita akan tekan lagi dengan kuas atau kita akan celup lagi di gayung ini, kuas yang ini, terus kita oles lagi di sini sehingga benar-benar basah. Kita lanjutkan videonya. Ini masih proses, ini sambungan ya. Oke. Oke. Jadi setelah proses laminasi roofing ini, nanti kita akan tutup lagi dengan mat 300. Tapi videonya saya nggak sempat video untuk laminasi yang terakhir ini mat 300. Teman-teman juga bisa gunakan mat 450 jika ingin lebih tebal. Jadi ada dua pilihan. Yang jelas mat roofing mat. Tapi yang di awal nggak bisa diganggu gugat ya. Itu harus mat 300. Yang di awal video tadi. Yang lapisan awal. Yang start dari gel coat kemudian mat. Itu matnya harus mat 300. Kemudian lanjut di lapisan 2 roofing. Roofingnya ada dua pilihan. Roofing 600 atau roofing 800. Kemudian nanti setelah ini nggak usah tunggu kering lagi. Hantam lagi dengan mat 300 atau mat 450. Tergantung selera kawan-kawan mau tebal atau tipis. Cuma perbedaannya ada di jumlah pemakaian material. Oke, cukup dulu proses pencetakan plat. Jadi saya rasa proses fabrikasi ini kita sudah cetak semua plat ya. Anggaplah kita sudah cetak semua plat, plat dinding, plat chamber. Ada satu plat yang belum sempat tercetak yaitu plat depan. Karena model pencetakannya lain, nanti saya akan jelasin di konten berikutnya. Oke, sahabat docking, kemungkinan kita stop dulu ya. Kita cut dulu pembuatan kolam akuarium ukuran 900 liter ini. Sampai di sini dulu karena waktu sudah menunjukkan kurang lebih 20 menit. Terlalu lama juga teman-teman bosan, nanti kita akan lanjut di part berikutnya. Masih di proses pencetakan plat bagian depannya karena dia pencetakannya lain metodenya. Karena ada di situ nanti ada kaca, jadi kita langsung cetak beserta bingkai kacanya. Segala bentuk pertanyaan, kritikan ataupun saran yang sifatnya membangun, silakan coret-coret di kolom komentar yang ada. Kemudian bagi Anda yang sudah lama di channel Anak Teknik, terima kasih yang sebesar-besarnya telah sampai pada menit ini dan detik ini. Bagi Anda yang baru silakan like, subscribe, tekan lonceng, kemudian bagikan di semua share semua di semua media sosial kawan-kawan, biar yang lain juga bisa tahu bagaimana proses pembuatan kolam akuarium berbahan dasar fiberglass. Kemudian semua konten terkait masalah pembuatan kolam akuarium kapasitas 900 liter berbahan dasar fiberglass nanti saya akan cantumkan part to partnya, linknya di deskripsi video ini. Kalau belum ada berarti memang videonya belum terposting, tapi begitu video terposting linknya saya lampirkan di deskripsi video ini. Kemudian link yang konten terkait seperti proses pembuatan gel coat juga saya lampirkan di deskripsi video ini. Kemudian teman-teman juga boleh mengunjungi channel saya yang satu yaitu channel Anak Docking. Di situ berisi tentang proses pembuatan kapal baja,
kemudian cara menaikkan kapal baja ke darat atau docking ya, cara menurunkan kapal baja, cara menurunkan tongkang, cara menurunkan takbot, cara pengecatan, painting kapal baja, kemudian blasting, atau dengan blasting ini biasanya kalau simpelnya umumnya orang bilang disemprot tuh bodi kapalnya biar karatnya hilang. Kemudian nanti dicat. Semprotnya pakai apa? Pakai mesin kompresor eh, dengan media pasir. Oke, silakan kunjungi channel Anak Docking, linknya saya tampilkan di deskripsi videonya. Akhir kata, Anak Teknik mengucapkan assalam.